masuk golongan fasik semua hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermalu di neraka jahanam. Jika makhluk ini berbohong, maka secara otomatis akan terpenggal lehernya. Gak usah mundur, maju, maju, maju. Makhluk ini terkunci terantai Allah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat-sahabat santri Andalas dimanapun berada. Tak lupa kami selalu mendoakan agar para sahabat-sahabat santri Andalas ini, pemirsa semua, subscriber, yang memberi komen, yang nge-like, itu agar selalu diberi kesehatan lahir dan batin, kemudian dimurahkan rezeki, Amin. dan dilapangkan segala hajatnya. Nah, semoga kita terhindar dari tipu daya para iblis yang akan memecah belah persatuan bangsa. Kali ini berjumpa kembali, kita berencana menginterogasi gaib tentang pilpres yang dari berbagai macam bedahan, tentunya di para santri-santri yai, tentang huru-hara yang akan terjadi pasca dan sebelum pilpres. Jadi kami berencana menarik salah satu gaib yang terlibat langsung dalam perencanaan akan terjadinya huru-hara tersebut. Kita tidak tahu gaib ini utusan dari mana atau pesanan dari negara mana, ataupun Misinya jangan-jangan memang ditugaskan khusus oleh seseorang gitu. Itu kita coba menarik gaib tersebut. Kita juga nggak tahu dia fasik atau apa, tapi saya meyakini ini fasik. Wallahualam. Untuk kita interogasi apa rencana kedepannya dia, apa strategi dia membuat rencana kerusuhan-kerusuhan yang akan terjadi. Dan harapan kita sih semoga sebelum dan sesudah pemilu ini aman, damai, dan kita sebagai bangsa tidak terpecah dan makmur, tidak terprovokasi, tidak mudah termakan hasutan, karena pada dasarnya setiap pemilihan itu pasti ada menang, ada kalah. Dan yakinlah yang menang itu tentunya sudah atas kehendak Allah. Jadi bagi kita para pendukung atau peserta pemilu, ya sudah, yang menang itu ya ikhlaskan menang, yang kalah ya kita ulang lagi untuk berikutnya kalau masih bisa gitu. dan yang pasti berdoa untuk perdamaian dan kemakmuran negeri ini. Ya, itu tadi, yang penting kita damai, kita tenang, dan kita tidak terpecah belah. Karena Amin. saya meyakini terlalu banyak mungkin ya yang emang menginginkan Indonesia ini terpecah belah karena kepentingan pribadi. Gitu analisa saya sih. Ya, untuk itu kami mohon doanya, semoga kita diberi kelancaran dan menghadirkan betul-betul makhluk yang emang terlibat langsung untuk merencanakan apa yang akan terjadi tentang huru-hara tersebut. Bang In siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, la izin beliau sang firman. Saya minta mediator ini diproteksi, semua makhluk-makhluk gaib dalam tubuhnya tidak bisa bangkit, semua terkunci. Yang saya minta, yang saya datangkan itu yang bisa masuk. Jika ada penyusup yang mencoba menembus, mencoba memaksa masuk
melalui gaib yang saya panggil dengan izin beliau sang yang tewas, saya minta dihancurkan secara otomatis. Allahu Sallallahu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lapas mas, ada dapat. Dengan izin beliau sang yang tewas, saya minta dihadirkan makhluk gaib, yang terlibat langsung dalam rencana besar huru-hara yang akan terjadi sebelum Pilpres dan sesudah Pilpres yang akan dilakukan di Nusantara ini, di Indonesia, yang terlibat langsung, yang merencanakan langsung dengan izin beliau sang yang mencari, saya minta dihadirkan. Allah masuk. Ada apa memanggil diriku? Selamat malam. Ada apa kamu Maaf menarik diriku? Maaf sebelumnya kalau saya mengganggu atau memaksa sampean sedang bertugas saya hadirkan. Saya hanya mau bercerita. Sebelumnya saya mau bertanya nih, dari golongan apa? Pilihanmu apa? Loh, kok ngasih pilihan ke saya? Wali, Oh, golongan jin, oh. iblis, apa pilihan? Ya, yang wujud kamu asli aja, katakan. Karena ya insya Allah saya juga sudah bisa menduga kamu dari energi kamu masuk sini. Jadi tinggal bilang aja. Wujud aslimu wujudkan. Seorang ulama, Lama. Itu yang kamu akui. sosok jin, Wah, jin yang kamu akui. Terus yang aslinya? iblis, Iblis. Ada lagi di atas itu, iblis yang bertanduk. Yang wujud asli kamu wujudkan. Jadi kita bicaranya. apa maumu? Tapi saya bilang, saya cuma mau sekedar bertanya, bercerita aja ke sampean. Tunjukkan yang aslinya. Masih ada lagi yang aslinya. Apa kau sanggup? Ya insya Allah, orang cuma mau cerita aja. Nah, kalau sudah yang aslinya kan, ya kita tidak menduga-duga lagi. Sampean dari mana sebelumnya? Jauh. Jauh. Saya panggilnya nih, iblis aja, tambah iblis nih. Atau kamu punya nama? Untuk apa pertanyaan konyolmu? Ya sekedar untuk supaya kita komunikasinya itu lancar aja. Masa saya panggil iblis gitu kan? Kami tidak peduli apa sebutan dan panggilan. Ya sudah, saya panggil iblis aja lah ya. Kamu dari negara luar, maksud saya kamu di luar dari Nusantara ini. Ya, benar. Tepatnya di mana? Yang di Paman Sam atau yang di adiknya? Yang pertama. Yang pertama, langsung dapat saya. Karena ada yang tunjukin di sini tadi, Paman Sam katanya. Paman Samsul. Untuk apa cara tidak berguna begini kau manggil diriku? Ya, saya mau bertanya sesuatu supaya kamu merasa ini berguna. Kamu terlalu sombong juga, orang dipanggil aja untuk ditanyain. Saya memanggil gaib yang terlibat langsung.
Kamu jangan bicara sembarangan. Saya kan nggak bisa sembarangan. Saya kan bertanya. Saya tadi memanggil gaib yang terlibat langsung rencana besarnya untuk membuat huru-hara di Nusantara ini dalam kontestasi pemilu presiden 2024. Terus apa maksudmu? Kamu yang datang, berarti kamu salah satunya yang terlibat langsung, atau kamu yang mendalangi? Kalau iya, apa maumu? Ya, berarti saya tahu bahwa kamu yang mendalangi. Siapa yang suruh kamu? Sudah kami rencanakan sebelumnya, Kalian yang rencanakan. bahkan sudah berjalan. Maksud saya, kamu secara alam kamu, iblis itu, kalian yang merencanakan atau emang rencana besar dari Johiria yang kalian tumpangi? Dua-duanya. Apa sebenarnya keinginannya? Yang pertama, Hmm. kalian Indonesia ini sudah terlalu berani. Maksud kamu terlalu berani apa? Dalam hal apa? Menyuarakan Menyuarakan apa? pembelaan dan keadilan untuk negeri itu. Oh, yang kamu maksud negeri Palestina. Benar, Berarti masih ada hubungan ke sana. sudah tentu. Oh, Sudah tentu akan jadi sasaran. jadi Hanya tinggal menunggu momen dan waktu yang tepat untuk menghancurkan dan memporak-porandakan kedaulatan yang ada di negeri ini. Itu yang pertama kamu bilang. Bahkan Bahkan apa? jangankan kepada saling pendukung setiap calon-calon, kepada alim-alim ulama yang juga sudah kami masuki. Oh ya? Pada para alim-alim ulama yang ada di Nusantara ini. Tentu. Tentu saja. Maksudnya kamu masuki doktrin tentang rencana huru-hara ini? Ya. Karena kalau sudah mempengaruhi mereka, tentu himbauan dan ajakan mereka kepada pendukung-pendukungnya tentu lebih didengarkan. Hebat juga strategi kalian. Tapi di samping itu tersisipkan kata memburuk-burukkan pada calon lawan menjadi cara yang tepat untuk menjatuhkan. Kalau sudah ulama yang berbicara, Percaya orang. tentu para pengikut-pengikutnya yang fanatik akan membabi buta tanpa mensaring apa
yang disampaikan. Hanya itu. Kalau dibiarkan negeri ini tentu akan berbahaya ke depannya. Apa yang berbahaya sama kamu? Apa yang berbahaya golongan kamu? Apa urusannya dengan golongan kamu negeri ini? Yang kubicarakan bukan golongan kami. Oh, Johiriyahnya. Benar. Jadi akan berbahaya buat negara yang besar itu. Katanya besar itu. Benar. Tetapi titik lemah kalian kan sudah dipegang dan diketahui. Ya. Kalau ini bangsa yang besar dengan jumlah rakyat yang banyak. Kalau kompak Maka bersatu itu akan kuat. Tetapi dari dulu kalian kan mudah diadu domba, dipecah belah. Hanya gara-gara mendukung sosok calon pemimpin, bahkan kehilangan nyawa pun kalian jadi mau. Jadi itu makin sukalah kamu, makin mudah membisiki. Tentu itu paling gampang. Tidak pekerjaan sulit untuk membangkitkan hawa nafsu amarah, iri, dengki, dan fitnah yang ada di dalam tubuh kalian manusia. Ya. Itu pekerjaan yang paling mudah. Jadi kamu itu membangkitkan emosi, membangkitkan rasa itu hanya tinggal perintah ke makhluk-makhluk yang sudah ada di dalam tubuh mereka. Membangkitkan dan membuatnya semakin besar. Semakin merasa benar gitu. Kalian berapa banyak yang merencanakan hal ini? Kami Freemason. Oh, kamu dari Freemason, dari Satani. Kalian sudah menjadi target dan sasaran. Maksudnya kalian itu Nusantara ini? Benar. Oh, sudah menjadi target sasaran utama? Benar. Oh, karena dilihat sudah makin berani bersuara, sudah berani bertindak saya kan di kancah dunia. Saya tanya ke kamu, bahkan orang ada yang lebih berani lagi daripada Indonesia. Negara lain ada yang langsung Tapi biasanya negara ini tidak. Biasanya negara ini diam aja, melempem gitu. Benar. Nah, sekarang berani. Bahkan kan ada yang lebih berani dari negara Indonesia ini. Bahkan mereka langsung ngebom, langsung perang, angkat senjata. Itu beda dengan yang kau sebutkan. Bedanya di mana? Pengecualian. Maksud kamu memang sudah menjadi musuh bebuyutan, secara terang-terangan menentang, bahkan melakukan perperangan, mengumumkan. Dari mana perbedaannya? Mereka nyata-nyata mereka melawan Tapi selama ini biasanya kalian tidak. Indonesia ini sama. Bahkan sejak zaman kemerdekaan dulu Indonesia itu sudah anti Zionis duluan dengan Amerika. Emang kamu tahu sejarahnya? Pemimpin mana yang tidak menjalin kerjasama dengan negara Amerika? Nah kan kita di Indonesia kan menjalin kerjasama juga dengan Amerika. Itu yang kusebutkan kepadamu. Ya, lantas apa masalahnya? Kita ke
negara yang kamu bilang negara besar itu kan menjalin kerjasama juga. Bahkan berapa banyak usaha mereka di sini di Indonesia ini. Kan kerjasama juga. Cuman kita tidak kerjasama dengan Zionis. Itu sama saja dengan menentang Tentang siapa? Amerika dengan melakukan, Hmm. menyuarakan ketidaksukaan dengan apa yang dilakukan oleh Israel. Kamu ngawur kamu. Tapi dari dulu, dari pertama kita merdeka juga emang sudah menentang. Tidak seperti yang saat ini. Ya sekarang ini kan implementasi dari penolakan kita. Berani sudah melakukan, menyuarakan, bahkan membantu secara terang-terangan dan bahkan membangun fasilitas kemanusiaan yang ada di sana. Itu apa pula urusannya. Emang seberapa pentingnya Zionis sama formation sama kamu, sama golongan kamu itu? Apa yang membuat kalian tuh berani menentang negara lain karena untuk menyelamatkan negara yang kamu tumpangi? Apa pentingnya Israel itu sama formation kamu, aliran kamu? Di situ nanti, dan mereka nanti yang membuat awalnya kemunculan. Tidak ada negara lain dan tempat lain. Paham saya. Kamu pura-pura tidak tahu atau kamu sengaja? Saya Agar emang bertanya. Aku memberitahu kepadamu. Ya, saya emang bertanya sama kamu. Makanya apapun yang terjadi kepada negara itu, Amerika pasti akan ikut turut campur, membantu dan membela sampai kapanpun. Karena negara itu yang akan menyiapkan altar penyambutan Tuhan kamu ya. Itu intinya. Oke. Hanya karena itu kamu merencanakan untuk membuat huru hara di Indonesia. Sebenarnya ada hal lain enggak? Negara yang kau sebut dengan sudah berani terang-terangan melawan, bahkan menyatakan perperangan, lebih bahaya lagi. Lebih bahaya gimana? Kenapa? Maksudnya lebih berbahaya gimana? Indonesia ini sebenarnya kalau semangat juang kalian berkobar, seluruh rakyat Indonesia ini itu tidak akan terbendung. Tetapi itu kalau kalian bersatu. Ya. Kamu tahu maksudku? Tahu saya. Tapi kamu tadi kan bilang alasannya kamu membuat huru hara di sini karena negara ini mendukung. Pasti. Aku bilang itu memastikan sudah jadi agenda. Bahkan sudah mengirim kaki tangan dan intelijen untuk menyusup dan masuk di saat kancah pemilihan nanti. Udah ada yang diutus. Kamu nggak usah memancing diriku. Saya nggak mancing, saya kan cuma bertanya. Gak usah kau pancing diriku, aku tahu maksud ucapan apa yang kau pikirkan. Iblis kamu ini kerjanya cuma mendomplengi aja ya. Tidak pun diri kami, manusianya juga sama dengan kami dan apa yang kuucapkan ini. Jadi strategi pertama yang kamu lakukan untuk membuat huru hara di Indonesia ini
Yang pertama, kamu mulai memasuki pikiran-pikiran para orang-orang yang ucapannya didengar oleh umat. Terus Ya itu kamu yang bilang tadi. benar. Kalau benar mau apa? Iya, kan Apa yang bisa kau buat saya untuk menegaskan. mencegah mereka Nggak ada. memanas-manasi para pengikutnya? Saya Dalil ceramah, memberikan tausiah keagamaan, tetapi ujung-ujungnya saya itu siapa mau mencegah? memburuk-buruki, menjelek-jeleki. Saya itu nggak akan bisa mencegah. Emangnya siapa saya mau mencegah? Mereka orang-orang besar. Bahkan minimal saya pribadi saya mengetahui bahwa rencana kamu itu melaluinya dari situ. Rencana lain selain dari situ apa yang sudah kalian lakukan? Karena kan kontestasi ini sudah dekat nih. Kami akan melihat dari setiap calon mana yang bisa dikendalikan, mana yang pro kepada Amerika atau tidak. Ya. Tentu itu kami condong untuk mengusahakan kemenangan dengan cara apapun. Gitu. Seperti yang kusebutkan, sudah masuk intelijen, perwakilan untuk membuat kacau dan mendukung salah satu daripada yang sudah ditetapkan yang bakal bisa untuk bekerja sama. Setidaknya pro dan membela kepada Amerika. Kamu berani terang-terangan ngomong Amerika ya? Kamu dipanggil nanti sama Joe Biden baru tahu kamu. Ku buka pengetahuanmu. Semua yang dibuka terkait tubuh saya semua tertutup kembali. Saya nggak mau tahu itu. Tapi kau meragukan setiap yang kuucapkan. Saya nggak meragukan. Yang saya bilang tadi, kamu berani terang-terangan ngomong negara-negara yang menyuruh kamu. Seperti yang kusebutkan, kalaupun tahu dia nggak apa yang dibicarakan ini, apa yang bisa kau lakukan. Nanti kamu dipanggil sama Joe Biden itu baru tahu kamu. Apa yang bisa kau buat untuk mencegah ini nanti? Saya nggak mau mencegah. Siapa saya mau mencegah? Saya cuma mau cerita aja. Oke, selain kamu berusaha untuk memilih, sudah ada pilihannya calon itu. Sudah dapat kalian ancang-ancangnya. Kau tidak usah memancing. Tidak mancing, kan saya meneruskan cerita kamu. Gimana kamu bilang mancing? Kalau sudah apa? Ya nggak apa-apa, saya cuma mau tanya. Kalau kamu sudah dapat, kira-kira kamu kasih bocoran enggak clue-nya? Orangnya yang seperti apa? Gitu. Orangnya yang kurus kah? Yang gemuk kah? Atau yang berkacamata kah? Gitu maksud saya, yang sedikit-sedikit. Kau ingin mengetahui? Gak usah, saya mau ucapan dari kamu. Saya itu nggak penting juga siapa yang menang. Karena menjadi penting sama saya sudah apabila masuk ke pikiran. Saya buka, saya kembalikan lagi, kembali lagi. Saya itu hanya ingin mengetahui dia menjadi penting. Nah, semua dari kembali dikumpulkan masuk ke dalam jantungnya Allah. Kamu nggak usah kasih sesuatu, saya nggak penting dengan itu. Saya nggak berpihak kepada satu calon pun. Yang mengaku alim tetapi sebenarnya oh, yang mengaku alim, oh itu ya itu pilihan kamu, pemecah dan pembuat keributan. Oh, yang mengaku alim tapi sebenarnya pemecah dan membuat keributan, itu cluenya. Mantap. Saya sih sudah dapat kira-kira yang kamu pilih itu. Makanya ketika kami mau menghadirkan pendamping gaibnya nggak bisa hadir. Yang hadir golongan kamu. Kalau tidak kami samarkan dengan cara begitu, tidak akan berjalan lancar. Begitu.
Jadi kalian akan berjuang keras untuk memenangkan calon tadi itu. Tentu. Yang saya tanya berikutnya, apakah negara yang kamu bilang tadi itu ikut serta juga dalam secara finansial membantu? Pengucuran dana. Iya, betul. Banyak. Tentu. Oh, Kan sudah aku sebutkan. Sudah masuk. sudah masuk. Intelijen, bahkan perwakilan yang sudah menyusup Ya. dan bergabung. Terus yang kamu maksud sudah menyusup tadi, Bliss, itu langsung orang dari sana atau orang Indonesia sendiri yang sudah disusupi pikirannya, yang sudah menjadi pengkhianat Indonesia? Bangsa kamu sendiri. Oh, jadi bangsa Indonesia sendiri. Kamu pikir jiwa-jiwa seperti itu, jiwa patriot yang rela menumpahkan tumpah darahnya untuk negeri ini? Yaitu Tidak. Dolar mengatur semua. jadi jiwanya adalah jiwa dolar. Kalau ada dolar, berani dijual keutuhan negaranya. Kalau semua jiwa raganya untuk negeri ini, susah bagi kalian untuk digoyang dari negara luar manapun. Iya, iya. Ada berapa banyak pengkhianat itu sepengetahuan kamu yang sudah menjadi pengikut kamu itu? Please? Kalau aku sebutkan nominal jumlah manusia tidak sebentar goyang hanya dengan dolar. Iya. Makanya sekarang yang sudah dapat sama kamu berapa banyak? Kan dari tingkatan manusia itu ada juga yang menjadi koordinatornya, ada juga yang menjadi sudah nomor satunya. Bahkan ada yang khusus. Maksudnya terus bekerja. Maksudnya khususnya gimana? Dia dengan menfitnah. Oh, sudah mulai fitnah-fitnah. Benar. Jadi kalau ada orang fitnah-fitnah itu berarti mereka itu orang-orang kamu. Ya, tentu. Ya. Tentu saja. Nah, pemirsa, dengarkan. Jika ada yang mencoba memfitnah-fitnah itu berarti itu sudah menjadi utusan mereka. Tentu saja. Ya. Tentu saja. Oke. Ada hal lain, rencana lain selain daripada karena negara ini mendukung Palestina tadi? Kan sudah aku sebutkan, negara ini kalaulah benar-benar dapat menjadi negara yang makmur, ini tentu membahayakan, bahkan bisa mengendalikan seluruh perekonomian secara global di kancah dunia masa depannya. Pertanyaan saya selanjutnya, please, yang kayak kamu golongannya, yang mengendalikan langsung, itu ada berapa banyak? Di mana sinyalnya? Talinya kanan kiri. Kamu tidak usah pusing memikirkan. Mikirkan apa? Saya kan nggak ada berpikir apa-apa, orang saya bertanya aja, Bang. Ada berapa banyak yang sepangkat sama kamu nih yang diutus untuk merusak Indonesia nih? 2000-an. 2000-an? Yang sama seperti kamu? Benar, yang selevel denganku. Kamu sudah punya stempel apa? Apa aku bodoh mau beritahu? Ya emang nggak tahu apa. Saya kan cuma bertanya aja. Kamu tinggal jawab kalau mau jawab. Nggak mau jawab ya sudah. Kamu jawab juga saya tahu kok. Jangan curi-curi. Saya cuma tanya.
Allah. Kembali ke stempel. Masuk. Apa kamu? Santai saja kita bicara. Sambung aja terputus. Allah Akbar. Saya semua kembali. Allah. Stempelnya di mana? Kembali Allah. Allah. Allah malaikat. Bangsat, aku tahu maksud akhir tujuanmu. Stempelnya saya minta dihancurkan. Allah. Saya tahu stempel kamu. Sombong kamu. Aku juga akan membawamu. Kau rasakan. Masuk ke jantungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenam buang makhluk yang ke neraka jahanam. Allahu. Oh, bertahan ya. Kamu masih punya kemampuan begitu, sudah berani mendatangkan dan mencoba memusnahkanku. Saya minta semua benteng-benteng dihancur. Oh, hancur. Assalamualaikum warahmatullahi Allah. Saya minta energi Rasulullah masuk lantung mediator. Buang seluruh efek-efek energi negatif. Semua 9 roh ketujuh sukmanya kembali diikat kembali ke Rasulullah. Semua terikat yang terluka seluruh tenaganya dipulihkan Allah. Allah. Masih afiliasi satanik juga. Permission lama. Permission. Aduh, demikian pemirsa. Bahwasanya emang ternyata emang ada dari golongan gaib yang sudah emang menyatu pikirannya sama Johiriyah, bekerja untuk memecah belah bangsa ini dengan cara ya sama tentang kelemahan kita sebagai umat, sebagai bangsa yang besar itu, karena dari dahulunya kita itu mudah sekali dipecah belah. Jadi rapuh dirinya. Jadi rapuh. Jadi kelemahan itu yang selalu dibaca. Emang gitu. Sama apalagi gaib-gaib kayak mereka, kayak iblis itu. Lebih tahu tentang kelemahan itu. Hawa nafsu. Dan secara johiriyahnya juga ada satu negara yang memang berperan, tapi itu sih dari dahulunya juga emang selalu berperan dia. Kalau nggak sebahar, dia dirusungnya. Ya. Terintelijen. Ya mudah-mudahan agen rahasianya. Dengan interogasi gaib kita malam ini, kucuran dana ya, berharap pemirsa yang melihat atau bisa disampaikan juga kepada yang belum mengetahui bahwasanya yang penting kita itu harus menjaga hati untuk tidak mudah diprovokasi. Siapapun calonnya udah pilih aja, dah. Kalau kalah diam udah. Siapapun yang menang ya jelaskan, berarti karena dia atas kehendak Allah juga. Iya, siapapun orang itu. Kalau nggak maju-maju negeri ini sampai kapan nih gini. Tapi yang menarik di situ tuh ada beberapa pengkhianat juga. Ini tadi kucuran dana tadi ya, Pak. Ya hanya karena uang itu kan nggak mungkin datang gitu doang. Rela berkhianat untuk bangsanya. Iya. Dan insya Allah di sesi berikutnya kita coba tarik para pengkhianat itu. Oke, demikian
kebenaran mutlak milik Allah. Konten ini baiknya. hanya sekedar ya konten interogasi Sisi baiknya. boleh diambil kalau ada hikmahnya. Demikian kita akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.